Saya berdiri saja ya. Mudah-mudahan tidak bosan karena tadi sudah hampir 2 jam ya. Saya usahakan supaya omongan saya makin kurang, Bapak Ibu omongnya makin banyak. Ya. Saya ditugaskan oleh Monsinyur Hila setelah kehabisan imam, lalu Monsinyur memanggil saya untuk pergi sekolah lagi. Katanya karena terlalu bodoh. Karena orang disuruh sekolah kena bodoh, bukan kena pintar, kena bodoh. Dan saya ditugaskan untuk belajar menggantikan tugas yang diemban oleh, kalau kenal, Romo Albertus Setu yang sudah meninggal, untuk belajar teologi moral. Ya, teologi moral. Dan selama belajar di Roma 2 tahun, saya lalu sengaja memilih lebih khusus berkaitan dengan moral perkawinan dan keluarga. Tulisan saya terakhir untuk bisa dapat izin mengajar moral itu tentang mendidik anak dalam keluarga dalam dunia postmodern. Jadi bukan modern tapi postmodern. Kita sekarang ini tidak lagi dalam dunia modern, postmodern. Nah, karena apa? Karena persoalan hidup dalam keluarga modern itu bukan makin gampang tetapi makin sulit. Ya. Nah, maka saya tertarik karena itu. Nah, hari ini saya berhadapan dengan Bapak Ibu saudara-saudari yang punya pengalaman itu. Ya, pengalaman saya tidak banyak. Pengalaman saya hanya menjadi anggota keluarga dari bapak dan mama saya. Kan itu kan? Bapak Ibu punya kelebihan, yaitu menjadi keluarga, tetapi lebih dari itu bahwa Bapak Ibu saudara-saudari menjadi kepala dari keluarga itu. Kan itu kan? Gara-gara Bapak Ibu ini ada keluarga itu. Kan itu kan? Saya ini lahir dari gara-garanya itu. Gitu kan? Saya ini lahir dari gara-garanya itu, bukan karena kemauan saya. Kan? Nah, saya mau tanya dari pengalaman Bapak Ibu. Ya, dari pengalaman. Selama hidup ini. Ya, berarti mulai dari lahir sampai dengan sekarang. Pengalaman apa yang paling menyenangkan untuk Bapak Ibu saudara-saudara? Pengalaman yang paling menyenangkan. Kalau paling berarti satu kan? Nggak ada paling itu 2. Okay? Dari pengalaman kan? Dari pengalaman Bapak Ibu sampai dengan saat ini, apa yang paling menarik? Ya? Atau nggak ada yang menarik satu pun? Nggak ada. Dari yang banyak itu, yang paling menarik. Ya? Kalau saya bilang pengalaman yang tidak menarik, pasti kan itu kan? Ada pengalaman yang paling menarik itu apa?
Bingung ya? Waktu terlalu banyak ya? Hah? Oh, punya anak. Oke, satu. Ada lagi? Ada? Oh, hidup berkeluarga. Baik. Yang paling berkesan yaitu suami istri sampai tua segini masih saling mencintai. Syukurlah bahwa 3 jawaban ini berkaitan dengan keluarga, kan? Tapi jujur saja, benarkah pengalaman hidup berkeluarga itu memang paling menarik dari semua pengalaman yang ada? Hah? Pertanyaannya begini, benarkah pengalaman hidup berkeluarga adalah pengalaman yang paling menarik dari semua pengalaman yang ada sampai sekarang? Benar Romo. Hanya sebagian kecil yang jawab itu. Yang di belakang belum. Hah? Benar. Yang belakang ragu-ragu masih. Ya kan? Nah, kalau begitu, dari pengalaman yang menarik itu kira-kira apa yang menyebabkan menarik? Gak usah takut jawab, karena ini bukan kursus persiapan. Apa yang membuat pengalaman hidup berkeluarga itu menjadi begitu menarik? Mungkin saya mau. Nomor satu, kalau suami nggak sehat, nanti istri datang ikuti ikan. Jadi suami belanja beli ikan atau beli daging apa kek, istri tolong masakan buat suami ini, masak ini. Istri selalu melaksanakan. Maka itu kita takdir lain. Saya di Gitu. Dengar ya, Om Frankie, dengar suster ya. Ya. Nah, itulah yang tidak dimiliki oleh pastor dan suster. Nasib mulai. Ya kan? Nah, menariknya di situ kan? Nah, ada lagi? Menyelesaikan permasalahan baik kecil sampai besar bisa diselesaikan dengan baik dan berulang. Sendirian. Oh, berdua. Oke. Ada lagi? Mungkin saya mau. Sorry. Kalau pengalaman menarik saya adalah ketika punya masalah dan diselesaikan dengan waktu kita satu ranjang. Dalam arti kata disitulah kita bisa sharing, saling introspeksi diri dan mengampuni. Biasanya di situ diselesaikan di situ. Itu pengalaman menarik. Terima kasih. Bapak ini omongnya kurang jelas. Ya, omongnya agak melebar-lebar sedikit. Ya, tapi saya tahu. Ya, saya mengajari Romo Frankie ini berkaitan dengan perkawinan dan seksualitas. Jadi kalau omong sama saya tidak dosa itu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau itu menarik. Kalau
pengalaman yang paling tidak menarik dari hidup berkeluarga itu seperti apa? Banyak anak-anak. Pengalaman yang paling tidak menarik hidup berkeluarga itu seperti apa? Baik, kalau bagi saya perpisahan, kehancuran. Terima kasih Romo. Oke, perpisahan, perceraian. Bagi yang sudah mengalami perceraian, maka yang belum bercerai jangan sekali-kali bercerai. Oke, baik, silakan. Selamat siang semuanya. Bagi saya pribadi ya, sebuah keluarga yang tidak menyenangkan kalau terjadi ketidaksetiaan, yaitu terjadi adanya perselingkuhan, itu pasti akan meropek-ropek dan akan sangat menyakitkan hati gitu. Pokoknya Terima kasih, Romo. sakitnya itu di sini. Oke, ada lagi? Selamat pagi, Romo. Siap ya? Hanya sakit hatinya pertengkaran, Romo. Sering bertengkaran dengan suami istri. Sudah kita terlalu sudah tua, itu ada tetap gambaran pertengkaran semua. Itu saja pertengkaran dari saya. Oke, bertengkar terus seperti radio tanpa gelombang. Mungkin kalau kenyataan yang nggak enak itu mungkin gini kali ya. Pada saat kita benar gitu, kita harus berbohong untuk bahwa oh itu mungkin nggak benar, padahal itu benar gitu. Dan itu kita untuk tidak menyakiti orang lain, mungkin pasangan kita atau anak kita, kadang-kadang kita harus berbohong seperti itu yang kadang-kadang ya sebenarnya lebih baik yang kita tulang gitu. Mudah-mudahan ini tidak pengalaman karena istri yang tidak mau mengakui ya. Dalam hal ini itu biasa gitu, kan? Jangankan suami ya, jangankan suami, Tuhan Allah pun dilawannya. Nggak percaya? Itu namanya the power of makma itu. Ya, suami-suami supaya tahu bahwa apa? Kalau melawan suami itu belum apa-apa, Tuhan pun dilawan. Gak percaya? Pasti istri-istri protes kan? Gak percaya? Gak percaya bahwa banyak istri yang melawan Tuhan Allah ya? Gak percaya? Coba lihat, Tuhan Allah kasih alis mata baik-baik saja, digambar ulang. Begitu kan? Bayangkan itu, Tuhan Allah kasih alis baik-baik, digambar ulang gitu kan? Tapi itu hanya sekedar lelucon ya. Oke, baik. Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini kita merayakan hari raya apa ini? Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya kan? Lalu tema rekoleksi kita adalah demikian. Saya sengaja memilih tema ini karena bertepatan dengan hari raya ini. Kalau seandainya rekoleksinya di hari yang lain, saya pasti pilih yang lain. Nah, kalau Bapak Ibu baca atau dengar tema itu, apa kesan?
Apa kesannya? Hah? Atau mengapa keluarga itu disebut sebagai ikon atau ikon Allah Tritunggal Maha Kudus? Bukan karena hanya disesuaikan dengan perayaan hari ini, tidak. Ya, tapi memang begitulah. Ya, begitulah. Nah, kalau dikatakan ikon atau ikon itu, kita bisa bedakan 3 istilah ini. Ada ikon itu adalah tanda yang mirip dengan objek yang diwakili. Misalnya, ini saya ambil dari internet ya. Kalau cap jempol presiden itu adalah ikon dari ibu jari presiden, ya kan? Peta Indonesia itu adalah ikon dari wilayah negara Indonesia. Ya. Patung Maria itu adalah ikon dari Bunda Maria. Kan itu kan? Nah, patung atau gambar Hati Kudus, Hati Kudus itu adalah ikon dari Hati Kudus Yesus. Ya kan? Nah, kalau begitu, ketika dikatakan bahwa keluarga itu adalah ikon dari Allah Tritunggal Maha Kudus, lalu kira-kira bagaimana dijelaskan? Ya. Begitu kan? Nah, bagaimana? Ada yang tahu? Maksudnya itu adalah keluarga itu persekutuan atau komunio dari beberapa pribadi. Mungkin seperti itu yang saya paham. Ada lagi, jangan pernah takut salah. Omong saja. Lebih baik salah daripada tidak omong. Kan itu kan? Apalagi takut salah tapi merasa diri benar. Nah, itu lebih parah lagi. Oke, menurut saya suatu keluarga adalah suatu yang dipersatukan, yang awalnya tidak bersatu, dipersatukan, tapi dalam jalur melalui yang kudus. Oke, ada lagi? Nah, silakan. Terima kasih Mo. Keluarga ikon Allah Tritunggal Maha Kudus menurut pemikiran saya, karena di dalam keluarga itu kan ada bapa, ada anak, kemudian ada juga Roh Kudus yang bekerja di dalam keluarga itu sendiri. Karena dipersatukan oleh Roh Kuduslah yang menaungi keluarga itu sendiri. Jadi sekali lagi, menurut saya ada bapa, ada anak atau putra, dan Roh Kudus di dalam keluarga itu. Itu aja Mo. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan tema ini saya mau mengingatkan kembali bahwa keluarga kita seperti apapun, bagaimanapun keadaannya, setiap
keluarga Katolik adalah tanda nyata dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya. Dalam hal ini Bapak Ibu merasa istimewa atau tidak? Keluargamu. Ya. Ini apapun bagaimanapun keadaan, ya, kalau mau kita katakan sebahagia-bahagianya atau serusak-rusaknya seperti apapun, tetap harus diingat bahwa keluargamu adalah tanda Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya. Ini penting selalu diingat, selalu disadari oleh setiap keluarga Katolik. Ya. Sehingga Bapak Ibu, saudara-saudari, setiap perkawinan Katolik, dua orang yang dibaptis suami dan istri disebut perkawinan apa? Perkawinan sakramen. Ya. Karena apa? Lihat baik-baik. Seperti apa dan bagaimanapun keadaan keluarga, seperti dalam khotbah tadi yang ikut misa, Tuhan memilih keluargamu menjadi lambang tanda nyata kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus. Jadi ini perlu disadari baik-baik oleh keluarga kita sebagai keluarga Katolik. Itulah istimewanya keluarga Katolik. Ya. Kenapa? Seperti tadi dalam khotbah, keluarga kita itu dimeteraikan oleh baptisan. Karena dibaptis, suami dan istri dibaptis. Ataupun kalau salah satu di antaranya dibaptis. Ya. Lalu ketika menikah, karena baptisan itu menikah lagi di gereja dan menjadi tanda kehadiran Allah dalam keluarga. Ini perlu dipahami sebagai dasar, ya, sebagai dasar. Jadi keadaan keluarga kita itu seperti apapun, suami dan istri harus sadar bahwa keluarga kita adalah tanda Allah Tritunggal Maha Kudus. Kenapa keluarga menjadi tanda bukti kenyataan Allah Tritunggal Maha Kudus? Ya, kita pahami dulu apa sebenarnya Allah Tritunggal Maha Kudus menurut iman Katolik. Sudah dengar khotbah atau sudah baca, ya kan? Kalau saya ngomong panjang lebar, ya. Kalau dikatakan Allah Tritunggal Maha Kudus itu selalu kita bayangkan begini,
Bapa, Putra, Roh Kudus. Mungkin tulisan ini kurang tepat ya. Nah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini orang seringkali salah mengerti. Mengertinya itu begini, seolah-olah tiga jadi satu, ya kan? Jadi seperti kopi, gula, dan air jadinya kopi, kan gitu kan? Paham itu ya? Nah, ini pemahaman yang keliru. Karena apa? Allah Tritunggal Maha Kudus itu bukan karena dari tiga jadi satu, bukan. Tapi Allah Tritunggal itu namanya Allah yang Esa, berarti apa? Satu, memang benar satu. Tapi menyatakan dirinya dikenal dalam tiga rupa. Kan? Jadi karena Allah itu adalah pencipta, asal segala sesuatu, lalu dipanggil sebagai Bapa. Begitulah kan? Ya, karena dia mencipta, dia asal segala sesuatu, lalu dikenal dengan kata Bapa. Karena ini omongan manusia, bahasa manusia. Ya kan? Lalu karena melakukan yang dikehendaki oleh Allah itu Bapa, lalu dikenal sebagai Putra yang melaksanakan, ya, yang mewujudkan. Kan itu kan? Kenapa? Kalau ditanya ini anaknya siapa? Lalu dibilang, loh, mirip sekali ya. Atau dikatakan, orang ragu, loh kok tidak mirip? Jangan-jangan anak tetangga. Kan itu kan? Ya. Nah, lalu Roh Kudus ini kenapa? Roh Kudus ini dikenal sebagai Roh Kudus karena dia ini adalah apa? Mewujudkan cinta itu. Sebagai tanda cinta, semangatnya, jiwanya itulah yang dikatakan kita sebut sebagai Roh Kudus. Lambangnya itu api, berkobar-kobar, semangat. Atau lambangnya itu adalah burung merpati. Ya. Nah, oleh karena itu Allah Tritunggal Maha Kudus itu bukan tiga Allah, tetapi memang satu Allah. Jadi kalau ada orang bilang bahwa orang Kristen, orang Katolik itu menyembah tiga Allah, tidak, salah benar, salah besar. Ya, satu Allah, tiga hakikat. Atau seringkali kita bilang tiga pribadi. Omong pribadi ini karena apa? Bahasa manusia itu tidak cukup untuk menjelaskan. Ya, bahasa manusia tidak cukup. Sehingga kita memakai kata-kata yang ada. Seperti kata Bapa, Putra, Roh Kudus itu juga bahasa manusia. Ya. Nah, Allah yang Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini tiga-tiganya satu dan sama. Sama kedudukannya, sama kekudusannya, sama kekuasaannya, sama kemuliaan. Karena apa? Satu. Ya. Memang kalau omong Allah Tritunggal ini pusing. Karena apa? Kami yang belajar ini saja nggak tamat-tamat juga. Ya. Karena apa? Ini bukan persoalan matematika. Ini persoalan iman. Ini persoalan pengalaman. Maka
Tadi dalam bacaan pertama, Musa mengingatkan Israel melalui pengalaman, bukan melalui pikiran. Oke, sampai di situ dulu, supaya kita pelan-pelan. Kata Tritunggal itu dari bahasa Latin, supaya ini jadi pengetahuan ya. Dari kata Latin, kata itu adalah trinus, artinya apa? 3 ganda, rangkap 3, terdiri dari 3 bagian. Ya, 3 bagian. Bukan 3 yang terpisah, tapi 3 bagian. Ya, kata ini pertama kali dipakai oleh orang ini. Ya, lihat orang ini. Ini namanya Tertullianus, yang hidup tahun 116 sampai 220. Ya. Jadi itu sudah lama, bukan baru-baru ini. Itu sudah ada awal-awal gereja. Nah, lalu mengapa Tritunggal ini menjadi Allah Tritunggal yang kita imani menyatakan dirinya dalam yang namanya yang paling utama dari Allah Tritunggal itu adalah sifatnya adalah apa? Kesetiaan. Ya, setia. Ya, kesetiaannya sehingga dikatakan Allah adalah setia. Jika kita tidak setia, Dia tetap kalau dihubungkan dengan suami istri. Sekarang kita hubungkan ke suami istri. Dalam hidup suami istri, sebagai suami istri, perkawinan adalah persatuan dari satu atau 2 pribadi. Kalau 2 pribadi, maka yang dibutuhkan adalah apa? Kesetiaan. Ya. Amin. Tanpa kesetiaan, maka 2 pribadi ini tidak akan pernah bisa bersatu. Ya. Kenapa? Suami dan istri, laki-laki dan perempuan adalah 2 pribadi yang benar-benar sama atau benar-benar berbeda. Suami dan istri sama atau berbeda? Sangat berbeda. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, suami istri, mari sadari betul bahwa dirimu dan suami atau istrimu adalah 2 orang yang betul-betul berbeda. Nah, jangan pernah merasa bahwa kami ini jadi suami istri karena sama. Ya, jangan pernah.
ulama, kami ini suami istri karena sama, bahaya. Gereja larang itu. Betul kan? Gereja melarang itu. Tidak boleh laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Justru karena dua-duanya beda, sangat berbeda, maka bisa menikah. Nah, paham ini? Sehingga kalau suami dan istri seringkali bertengkar, seringkali tidak cocok, memang begitulah. Ya? Paham? Ya. Kalau ada suami dan istri yang tak pernah bertengkar, yang tak pernah berkelahi, saya meragukan hidup mereka. Ya? Paham ini? Karena dua-duanya berbeda, maka yang diperlukan adalah kesetiaan. Ya, kesetiaan. Ya, maka Bapak Ibu saudara-saudari, kalau di rumahmu bersama dengan istri, bersama dengan anak, belum berkelahi, supaya agak ramai sedikit suasana rumah, kan? Ya, wah, ini pastor macam apa ini, kan? Nah, baik. Yang kedua, ya, sejarah Israel membuktikan bahwa Allah memilih Israel sebagai bangsa yang terpilih itu karena apa? Karena Israel hebat, atau karena Allah jatuh cinta kepada Israel? Hah? Apa? Nah, Israel itu kalau dibandingkan dengan bangsa Mesopotamia, Assyria, Israel itu tidak ada apa-apanya. Sekarang kita tanya kepada suami istri. Suami memilih istri, istri memilih suami. Karena apa? Hah? Apa? Yakin? Apa yang membuatmu jatuh cinta pada istri atau suami? Cantik. Hah? Cantik. Apa? Cantik. Apa? Baik. Apa? Coba Bapak Ibu bayangkan, pertama kali berjumpa dengan suami atau istrimu, apa yang membuatmu tertarik? Ya? Baik. Apa? Seiman, oke. Apalagi? Masa pertama-tama lihat lalu imannya langsung. Baik. Hah? Hah? Baik. Dia belum buat apa-apa saja baik. Hah? Senyumnya. Oke. Apa lagi? Penampilan, apa lagi? Ganteng, cantik, apa lagi?
ada hal itu? Masih. Hah? Masih. Apa? Masih. Apa? Seksi. Masih. Wah, kalau begitu saya harus katakan begini, sial sekali nasib kalian. Lebih baik tidak menikah daripada nasib seperti begini. Kan? Kenapa? Kalau begitu berarti apa? Yang ada sekarang ini jangan-jangan terpaksa. Ya kan? Begitu kan? Iya kan? Ah, yang benar. Kalau begitu, mengapa masih setia sampai dengan sekarang? Hah? Oke, minta iman. Pertanyaan berikut. Ini pertanyaan mengaco-ngacokan semua. Bapak Ibu, jawab yang benar. Jujur dalam hati. Tak usah beritahu ya. Ya, jujur dalam hati. Jangan beritahu. Kalau mau beritahu pun boleh lah. Benarkah Bapak Ibu, ya, benarkah Bapak Ibu bahagia dalam hidup perkawinan saat ini? Benar. Saya bilang jangan beritahu. Kan itu kan? Ya? Benarkah saya merasa sangat-sangat bahagia dalam hidup perkawinan saya, hidup keluarga saya? Ya? Renungkan baik-baik. Ya. Dengan segala macam peristiwa, segala macam kesulitan yang ada sampai dengan hari ini, saya merasa bahagia, sangat bahagia, sehingga perkawinan saya, keluarga saya layak saya pertahankan sampai hari ini. Gitu kan? Ya? Sehingga saya pertahankan mati-matian. Karena apa? Tanpa keluarga saya, tanpa istri saya, tanpa suami saya tidak akan bahagia. Ya? Nah, karena ini penting. Ya. Karena ini akan menentukan bahwa sebagai suami, sebagai istri, kita adalah ikon dari Allah Tritunggal Maha Kudus itu. Ya. Yesus rela mati di salib karena dia putra Allah. Kalau seandainya tidak putra Allah, gak sudi dia mati di kayu salib. Ya? Maka Yesus selalu mengatakan apa? Jadilah kehendak. Ya.
bahagia akan menguatkan seseorang, apapun yang terjadi tidak akan menggoyahkan pilihan. Ya, bahkan justru ketika penderitaan itu ada, penderitaan justru menjadi daya baginya untuk tetap tinggal dalam kebahagiaan. Ya. Karena apa? Suami dan istri sadar betul bahwa mereka berdua adalah dua pribadi yang sangat berbeda. Dan karena mereka setia, saling mencintai, lahirlah pribadi yaitu anak yang sangat berbeda. Sehingga apa? Bapak Ibu saudara-saudari, jangan heran kalau di dalam rumah tangga sekurang-kurangnya ada 3 perpecahan. Yaitu apa? Suami dan istri, suami istri dengan anak, atau bapak dengan anak, atau ibu dengan anak. Pasti terjadi. Kenapa? Bapak dan ibu, suami dan istri adalah dua pribadi yang sangat berbeda. Jangan pernah menyamakan duanya ini. Ya, jangan pernah. Ya. Apalagi kalau suami dan istri sebagai ibu dan bapak berhadapan dengan anak. Generasinya sudah berbeda. Ya. Bapak Ibu, kita ini generasi telepon, masih telepon rumah. Jangan pikir bahwa kita ini generasi telepon genggam, enggak. Anak-anak kita itu adalah generasinya bukan HP saja, bukan handphone saja, bukan ponsel saja. Mereka adalah generasi smartphone. Ya, berarti apa? Teleponnya lebih pintar daripada orang. Ya. Maka kalau bapak dan ibu omong dengan anak-anak, pasti selalu lebih banyak tidak nyambung. Ya? Atau merasa selalu nyambung kalau ngomong dengan anak? Selalu nyambung? Enggak. Ya. Kalau selalu tidak nyambungnya, berarti apa? Bapak Ibu sadar Bapak, Bapak Ibu dalam hal ini sudah berhasil. Kenapa? Hah? Kenapa kalau saya bilang berhasil? Ini memang pastor ini agak gila-gila. Ya? Kenapa saya bilang berhasil? Ya? Berhasil berarti apa? Bapak Ibu sudah membuat anakmu tidak menjadi fotokopian. Kan itu kan? Ya. Ingat Bapak, kita ini generasi kita ini adalah generasi old. Mereka itu generasi now.
Ngerti? Nah, tapi dalam hal ini yang dibutuhkan dari kita adalah kesadaran dua hal ini yang paling atas. Itu yang dibutuhkan. Ya. Sebagai orang tua yang sudah melewati masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan akhirnya jadi suami istri dan jadi orang tua, lengkap pengalamanmu. Anak-anak itu baru selangkah dua langkah, belum apa-apa. Maka yang dibutuhkan kesabaran di sini anak-anak atau orang tua. Nah, sadar itu ya. Sadar itu. Yang harus mengerti itu siapa? Yang sudah makan garam itu siapa? Nah, ngerti. Ya kan? Ya. Tahu salah dulu dengan anak-anak. Suami dan istri dalam relasi hidup bersama sebagai suami dan istri. Suami merasa istrinya tidak mengerti kemauannya dan macam-macam. Istri merasa bahwa tidak dimengerti juga oleh suami. Cocok atau tidak? Hah? Ya memang cocok. Ngerti kan? Sampai kapanpun suami tak pernah bisa jadi istri. Sampai kapanpun istri tidak bisa jadi suami. Ya. Maka jangan paksa-paksa supaya selalu mengerti. Ya. Iya. Kenapa? Laki-laki itu sehebat-hebatnya laki-laki pun tak pernah bisa tahu segala sesuatu tentang perempuan. Ya. Perempuan juga sehebat-hebat apapun tidak bisa tahu segala sesuatu tentang laki-laki. Maka yang dibutuhkan adalah keterbukaan suami dan istri, istri dengan suami bersama dengan anak-anak. Itulah yang dibutuhkan. Ya. Nah, karena itu inilah yang namanya kebenaran. Benar itu apa? Suami tidak pernah bisa jadi istri. Istri tidak pernah bisa jadi suami. Itu kebenaran. Ya. Atau salah? Dari pengalamanmu? Salahkah omongan saya? Ya. Sehingga apa? Yang terjadi dalam hidup suami istri itu adalah apa? Saling tuntut menuntut, saling salah mempersalahkan. Coba kalau saling tuntut menuntut, salah mempersalahkan, siapa yang mau dituntut, siapa yang mau dipersalahkan? Ingat ketika
Bapak Ibu saudara-saudari diberkati di gereja. Apakah waktu itu sudah ada videonya? Belum. Untunglah tidak ada videonya. Ya. Cobalah kalau seandainya ada videonya, lihat kembali tampangmu ketika waktu ini. Ya. Ketika di gereja itu suami dan istri saling berjanji, apa? Aku setia. Bagaimana? Saya wajib tidak ingat. Hah? Suami bilang gini, saya setia dalam untung dan malam. Malam? Siangnya tidak. Nah, mengapa janji itu dikatakan? Kenapa? Yang dibutuhkan itu adalah kesetiaan. Kesetiaannya kenapa? Ingat, waktu pacaran, pasangannya belum jatuh saja sudah ditangkap. Oh, so sweet. Setelah menikah, mantap. Kan itu kan? Ingat itu. Kenapa setia? Ya. Kesetiaan ini dibutuhkan karena apa? Tuhan sadar betul bahwa manusia laki-laki dan perempuan ini dua pribadi yang sangat berbeda. Ya? Nah, karena itu suami dan istri harus betul-betul hidup dalam kebenaran. Benar itu apa? Benar itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak. Kenapa? 1 tambah 1 sama dengan 2 bisa salah. Benar itu berarti apa? Apa adanya. Bukan ada apa-apanya. Ya. Sehingga suami dan istri harus hidup benar, berarti apa? Hiduplah sebagai laki-laki, hiduplah sebagai perempuan. Dan karena suami dan istri ini bukan hanya perempuan, tapi mereka juga adalah suami dan istri. Mereka juga adalah apa? Ibu dan bapak. Ya. Jadi ingat baik-baik, Bapak Ibu saudara-saudari, 3 peran. Ya kan? 3 peran. Sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Ya. Sebagai suami atau sebagai istri. Dan jangan lupa sebagai orang tua. Ya. Maka kepada istrimu jangan bersikap seperti orang tua. Bersikaplah sebagai suami atau istri. Itu baru benar. Begini. Kebenaran. Tapi kebenaran saja tidak cukup. Harus yang kedua. Namanya cinta. Cinta.
Kalau omong cinta ini apa persisnya? Hah? Suami dan istri, pengalaman saling mencintai sampai hari ini. I love you full. Huh? I love you full. Ya? Janji pertama di depan altar itu, menetes air mata. Setelah itu tercerai-berai kemana-mana. Kenapa? Karena cintanya tidak ada kebenaran. Ya? Kenapa? Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari, saya katakan, karena cintanya tidak ada kebenaran. Apa cintanya tidak ada kebenaran? Suami mencintai istrinya bukan seperti istrinya itu, tetapi seperti dirinya sendiri. Itu namanya egois. Itu berarti Bapak, cinta itu lalu membuat kebenaran itu menjadi hidup. Sehingga apa? Cinta itu membuat suami memiliki istri yang semakin jadi istri. Istri memiliki suami yang semakin menjadi suami. Bukan seperti yang dikehendaki oleh suami atau yang lain. Pasti salah omongan saya. Ya kan? Mengerti ini? Sama juga dengan kita dengan anak-anak. Bapak Ibu, hati-hati dengan omongan kita, apa? Kita ini keras terhadap anak-anak. Alasannya kenapa? Kau tidak mengerti saat kami begitu mencintaimu. Betul. Tetapi mencintai tidak berarti apa? Membuat anak-anak itu jadi fotokopian kita. Kalau dalam dunia digital, kita ini disebut apa? Imigran digital. Kita ini adalah perantau. Sedangkan anak-anak kita itu adalah apa? Mereka inilah penduduk asli dunia digital. Cobalah kasih HP itu sama anak-anak kecil. Tanpa diajari pun dia pencet-pencet bisa. Kita diajari berkali-kali pun nggak mengerti. Kenapa? Dunia mereka itu. Dan kita sebagai orang tua yang merasa diri orang tua, sudah makan asam garam. Saya bilang tadi, sudah pernah jadi bayi, sudah pernah jadi anak-anak, sudah pernah jadi remaja, tadi dewasa, dan sekarang jadi suami istri, jadi ayah dan ibu. Anak-anak ini belum pernah. Maka yang harus mengerti itu kita, bukan anak-anak. Ya. Maka yang harus tahu diri itu kita, bukan anak-anak. Terbalik. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, cinta. Allah mewayukan diri dalam namanya, dalam kesetiaannya, sebagai yang penuh kemurahan hati dan belas kasih.
Coba bisa bayangkan, seandainya suami dan istri, suami atau istri memiliki kesetiaan, penuh kemurahan hati, belas kasih, apa yang terjadi di rumah tangga? Oh, tidaklah. Saya kan suami, kepala rumah tangga. Dia pikir hanya kepala saja bisa hidup. Seperti ini. Oh, saya kan ibu di rumah tangga ini. Kalau tidak ada ibu, tidak ada hidup. Suaminya bilang apa? Makanlah hidupmu. Nah, maka Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita bilang cinta, sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu selama ini punya pengalaman yang namanya cinta suami istri itu seperti apa atau bagaimana? Yang dibayangkan cinta itu selalu serba romantis. Ya, romantis dia. Rokok makan gratis. Ya. Hah? Cinta suami istri itu seperti apa? Menerima. Oke. Kapan cinta suami dan istri itu mulai ada? Dan sampai kapan? Hah? Sampai mau memisahkan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, suami dan istri, mari kita sadari betul bahwa yang namanya cinta itu pertama harus selalu dipelajari. Ya. Harus selalu dipelajari. Kenapa harus selalu dipelajari? Jadi suami istri itu tak pernah tamat. Saya khawatir jangan-jangan ada suami istri yang merasa beres selesai setelah menikah. Dia pikir bahwa setelah menikah semuanya beres. Bapak Ibu, suami istri itu justru mulai belajar jadi suami istri mulai saat pernikahan. Dan tak pernah tamat belajar jadi suami istri. Sehingga yang namanya cinta itu memang harus dipelajari setiap hari. Yang kedua, yang namanya cinta itu harus dipraktekkan setiap saat. Ya. Setiap saat. Pertanyaannya adalah apa? Mengapa ketika pacaran itu jarak yang begitu jauh ditempuh mati-matian?
hujan badai diterjang. Hah? Kenapa? Nah, maka Bapak Ibu saudara-saudari, menjadi suami istri keluarga Katolik itu sebagai ikon Allah Tritunggal berarti apa? Berarti mari kita sadari betul, keluarga perkawinan itu adalah pertama persekutuan pribadi-pribadi. Pribadi-pribadi berarti apa? Suami, istri, anak-anak adalah pribadi yang betul-betul berbeda. Sadari ini. Sadari ini. Sehingga apa? Disinilah dituntut kita semua untuk saling terbuka satu sama lain. Yang kedua, sebagai persekutuan pribadi-pribadi yang betul-betul berbeda, maka yang dituntut dari kita adalah keterbukaan. Saya mau tanya sama Bapak Ibu saudara-saudara, setelah punya anak ini, bahkan mungkin anak-anak sudah besar, berapa menit dalam sehari suami dan istri ini memiliki waktu bicara bersama? Suami istri ya, bicara tentang suami istri, bicara tentang anak-anak, bicara tentang keluarga. Berapa menit? Hah? Berapa? Nah, kan? Ada yang mengatakan begini, semua yang kami lakukan adalah untuk keluarga. Bapak Ibu, kebutuhan anak-anak zaman sekarang adalah apa? Kebutuhan anak-anak sekarang apa? Apa? Mengapa anak-anak lari ke HP? Nah, sadar? Karena orang tua tidak memberi waktu kepada anak-anak. Jangan Bapak Ibu bilang begini, saya ini kan kerja untuk anak-anak. Tanpa dikatakan pun memang itu tugasmu. Kan itu kan? Ya. Ibu-ibu, ini pengalaman. Ibu-ibu, saya mau tanya. Ketika anak-anakmu datang mendekati, menanyakan sesuatu, mengganggu ibu-ibu ketika ibu-ibu lagi serius bekerja, apa jawaban ibu? Ya? 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 Biasanya bagaimana?
Adakah ibu-ibu yang rela diganggu? Atau adakah ibu-ibu supaya anak tidak rebel, supaya tidak ganggu, kasih HP? Atau kasih remote TV? Hah? Bapak Ibu, saudara-saudari, yang membentuk anak-anak kita bertingkah laku seperti itu adalah kita. Ya, kita yang membentuk mereka. Coba, saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh. Mengapa anak-anak kita sekarang itu menjadi orang yang tukang menuntut, egois, tak mau tahu? Kenapa? Hah? Mengalami nggak? Atau omongan saya keliru? Karena anak-anak siapa tahu anak bapak ibu sopan-sopan, baik-baik semua kan? Hah? Mengapa tukang protes, egois, ya kan? Dia mau makan saja harus dibayar dulu, ya kan? Maaf, mau kencing aja harus dibayar dulu. Kenapa? Coba Bapak Ibu bandingkan dengan pengalamanmu ketika masih kanak-kanak. Ketika masih anak-anak, kita tidak mau makan, apa yang disodorkan oleh orang tua? Nah, betul. Ketika kita tidak mau makan, orang tua cukup goyang kayu aja, habis nasi di piring. Ya. Sekarang, coba Bapak lihat. Ya. Ibu-ibu karena merasa begitu mencintai anaknya, tak salah. Tapi begitu sayangnya sampai apa? Digendong pun digoyang-goyang. Bukan lagi musik. Ketika anaknya sudah besar mau disuapi, coba lihat tingkah laku ibu. Ketika mau disuapi, apa yang terjadi? Anak lari ke sana. Apa yang dibuat ibunya? Jangan ke sana, disuapi. Artinya ini sudah membentuk karakter anak. Ya, ini sudah membentuk karakter anak. Kenapa? Dengan demikian maka apa? Anak itu tumbuh menjadi orang yang selalu mau diperhatikan. Kenapa? Dia lari ke sana begini. Maka tidak usah heran kalau ibu-ibu yang sudah punya anak atau sedang punya anak kecil itu, yang gemuk siapa? Ibunya. Kan itu kan? Ya. Seperti ini. Kita ini supaya tidak mau repot, maka apa?